Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 6 Februari 2024 kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala. Ya, mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari. Kami boleh melewati hari-hari ini dalam pimpinan dan belas kasihan-Mu. Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran firman Tuhan yang murni, yang keluar dari isi hati-Mu, yang akan memberkati banyak orang. Roh Kudus tolong hamba-Mu, Roh Kudus urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus memahami panggilan kita sebagai orang percaya. Ya, kita harus memahami panggilan kita sebagai orang percaya. Dan kalau kita sudah memahami itu, ya, kita memahami panggilan kita sebagai orang percaya, yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa setiap kita harus menemukan tempat untuk mengabdi bagi Tuhan. Ya. Karena pada dasarnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya ini adalah orang percaya yang ditebus lewat korban Kristus di kayu salib. Dan Alkitab mengatakan bahwa hidup kita sudah dibeli, dibayar lunas dengan korban Kristus di kayu salib. Maka Paulus mengatakan bahwa hidupnya bukan milik dia lagi, tetapi milik Kristus. Jadi kalau Paulus menjalani hidup itu karena dia menjalani hidupnya Tuhan yang ditaruh dalam dirinya. Ya, jadi setiap tindakan, setiap aktivitas, setiap perbuatan, keputusan yang dilakukan oleh Paulus, juga oleh rasul-rasul yang lain, itu adalah untuk kepentingan Tuhan. Ya, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Jadi nyaris Paulus itu tidak punya agenda di dalam hidupnya, kecuali melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Ya, dan ini memang Paulus itu mencontoh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti Tuhan katakan bahwa makananku, berkatku, rezekiku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Ya, ini pola kehidupan Tuhan Yesus seperti ini yang ditiru oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain. Dan ini juga yang mestinya kita tiru, kita teladani. Ya, kita tidak punya agenda dalam hidup kita kecuali agenda Tuhan yang ditaruh dalam hidup kita, yang itu harus kita selesaikan. Ya, agenda masing-masing kita berbeda. Maka tadi saya katakan setiap kita harus menemukan tempat untuk mengabdi bagi Tuhan. Jadi pada intinya kita itu mengabdi bagi Tuhan. Itulah makanya disebut sebagai hamba Tuhan, doulos, jongos, ya, itu terjemahan aslinya yang kelihatannya kasar, ya memang itu. Ya, lah, tidak semua orang percaya, tidak semua orang percaya itu bisa dipercaya oleh Tuhan atau mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Tidak semuanya. Ya, dan pasti Bapak Ibu Saudara akan mengamini apa yang saya katakan. Tidak semua orang Kristen dipercaya oleh Tuhan, bisa dipercaya oleh Tuhan untuk satu tugas yang mulia. Tidak. Tuhan pasti memilih ada orang-orang yang bisa dipercayai untuk level ini. Ada orang yang bisa dipercayai pada level yang lebih tinggi. Nanti ada orang yang dipertaruhkan Tuhan. Jadi bukan hanya dipercayai, tetapi dipertaruhkan. Artinya apa? Di pundak orang itu dibebankan tugas pelayanan yang berat, dan itu benar-benar membawa nama besar Tuhan.
ini orangnya dipertaruhkan oleh Tuhan. Dan biasanya orang-orang seperti ini sudah dibekali dengan iman yang kuat. Ya, jadi pengiringan akan Tuhan itu sudah teguh, dia sudah tidak mungkin bergeser, tidak mungkin dia menoleh ke belakang. Nah, orang-orang seperti ini seperti dikatakan menjadi jagoannya Tuhan. Ya, yang nanti pasti orang-orang seperti hidupnya menjadi incaran iblis. Ya, karena iblis tahu, kuasa kegelapan tahu bahwa orang itu membawa misi Tuhan, maka iblis berjuang untuk menjatuhkan supaya misi orang itu gagal. Ya, jadi intinya ke sana. Nah, orang-orang yang menyadari bahwa dia memiliki panggilan menjadi orang percaya dan dia merindukan bagaimana dia bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, karena yang tadi saya katakan, tidak semua orang percaya itu bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, buktinya hanya beberapa orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Nah, Tuhan pasti memilih orang-orang yang layak, yang pantas untuk dipercayakan untuk hal ini. Ya. Nah, kalau orang percaya merindukan bagaimana supaya dia menjadi dilibatkan dalam grand design Tuhan, rencana besar Allah, yaitu menyelamatkan bagi banyak orang, menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang yang bisa diselamatkan. Ya, karena apa? Mengapa saya mengatakan demikian? Karena memang ada orang-orang yang sudah tidak bisa diselamatkan. Mereka orang-orang yang sudah masuk dalam perangkat iblis, perangkat kuasa kegelapan. Ya, maka ini yang paling membahayakan. Ya, perjalanan hidup kita, perjalanan hidup seseorang itu ada muaranya, ada arahnya, dan nanti ada muaranya. Kalau dia mengarah ke kutub Tuhan, dan dia terus membangkitkan gairah, hasrat untuk mengasihi Tuhan, ya, pada level tertentu, pada titik tertentu, dia begitu mengasihi Tuhan dan dia tidak akan mungkin menoleh ke belakang. Dia tidak mungkin balik atau menyangkal diri, tidak mungkin, karena dia apa? Sudah ditangkap oleh Tuhan, sudah menjadi perwira Tuhan, sudah menjadi asetnya Tuhan. Ya, yang saya dikatakan inilah orang-orang yang dipertaruhkan. Jadi mungkin dia murtad, tidak mungkin. Dia akan terus dibawa Tuhan, akan naik, makin naik, hidupnya makin tidak mencintai dunia. Ya, dan orang-orang sekitarnya pasti menganggap sebagai orang-orang yang aneh. Ya, tapi itu pun dia merintis itu, memperjuangkan kehidupan itu bukan setahun, 2 tahun, bisa puluhan tahun, sampai pada titik tertentu dia tidak bisa balik mencintai dunia, tidak. Ya. Nah, ada orang-orang yang perjalanan hidupnya itu, ya, dia seperti meremehkan ibadah, meremehkan persekutuan dengan Tuhan. Ya, dia tanpa sadar dia digiring oleh kuasa kegelapan, makin mencintai dunia, makin menikmati keindahan dunia, dan di situ iblis memberikan kenyamanan yang sampai pada titik tertentu dia juga tidak bisa balik untuk mengasihi Tuhan. Ya, ada. Inilah orang-orang yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Ya, ini bukan kok dia ditentukan, memang dia ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh Tuhan tidak selamat. Enggak, karena memang dia memilih jalannya. Ya, dia mencintai Tuhan, dia meremehkan kebenaran firman Tuhan, dia menganggap sepi ini ibadah, dia menjadi orang-orang fasik. Itu pilihan, bukan ditetapkan, apalagi ditentukan. Ya, kalau ada orang seperti itu, terus ada orang, wah dia memang ditetapkan, ditentukan untuk menjadi orang fasik, wah jahat, Allah jahat. Masa ada orang ditentukan menjadi orang yang fasik, orang yang tidak mencintai dia, terus ujungnya masuk api kekal, jahat. Ya, tidak ada itu. Ya, kalau diizinkan mungkin. Ya, karena setiap kita itu memiliki kehendak bebas. Ini yang perlu diingat dan harus dipahami. Setiap kita memiliki kehendak bebas, free will. Ya, jadi kehendak bebas itu begitu bernilai bagi setiap kita. Mau dibawa kemana diri kita, itu kita yang menentukan. Ya, kita yang menentukan. Akan melangkahkan kaki kita, akan melangkah kemana, itu kita yang menentukan. Ya, pergi ibadah
besuk orang sakit ini, atau kita ingin menikmati indahnya dunia dengan komunitas kita yang tidak takut akan Tuhan. Itu pilihan. Ya, dan hidup itu memang pilihan. Dan sebagai orang percaya, Bapak Ibu harus tahu bahwa kita harus bisa mengarahkan kehendak bebas itu yang ujungnya kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Ya, saya ajak Bapak Ibu saudara melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya. Jadi Allah memanggil kita itu bukan melakukan yang cemar, tetapi yang kudus. Jadi kita harus menyadari bahwa panggilan kita adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan kecemaran. Ya. Ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi kalau orang menolak panggilan sebagai orang-orang kudus, dia bukan menolak pendeta, itu hamba Tuhan, itu kamu menolak Allah. Karena Allah tetapkan kamu dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi melainkan apa yang kudus. Ya, apa yang kudus. Ya, ini berbicara tentang ya itu nasihat supaya hidup kudus itu diarahkan pada jemaat Tesalonika yang saat itu. Ya, Paulus melihat ada gejala-gejala yang membahayakan bahwa banyak pria-pria yang menganggap remeh kekudusan pernikahan. Ya, dia menganggap bahwa percabulan itu seperti dosa biasa, seperti kebanyakan dosa. Ya, dia tidak menghormati lembaga perkawinan, padahal lembaga pernikahan itu adalah milik Tuhan, yang kita harus menjaga kekudusannya. Dan betapa membahayakannya kalau hal ini dibiarkan. Maka Paulus mengatakan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi yang kudus. Ya, kita manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh kita kudus, jiwa kita, roh kita kudus. Ya, kalau orang percaya melakukan percabulan, dosa seks, pelanggaran moral itu menyangkut tubuhnya. Ya, padahal kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, yang tadi katakan Roh Kudus diam di dalam diri orang percaya. Ayat 8 katakan, ya, Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Setiap kita didiami oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri orang percaya. Ya, karena kalau tidak, kita tidak bisa mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya utusan Allah yang benar. Kita tidak akan bisa mengatakan hal itu. Ya, karena Alkitab mengatakan Roh Kudus ada dalam diri orang percaya, maka kita bisa mengatakan hal itu. Ya, masalahnya adalah apakah Roh Kudus itu nyaman ada bersama kita, atau dia didukakan, atau dipadamkan, atau bahkan menghujat. Nah, ini kalau sudah taraf menghujat, ini yang tidak mungkin selamat. Ya, memadamkan roh itu ketika kita, ya, Roh Kudus yang dalam diri itu padam. Apa? Ketika kita tahu bahwa itu loh perbuatan baik yang diinginkan Tuhan. Itu perbuatan baik yang dikehendaki Allah untuk kamu lakukan. Tapi kita memilih tidak melakukan. Sekali. Nanti berikutnya Tuhan katakan, itu perbuatan itu yang Tuhan kehendaki supaya kamu lakukan. Karena dengan kamu melakukan hal itu, kamu akan menyenangkan hati Tuhan. Kamu akan menjadi berkat orang lain. Dia apa? Memilih tidak melakukan lagi 2 kali. Ya. Karena memang melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Melakukan apa yang Tuhan inginkan itu tidak gampang. Pasti itu ada sesuatu yang direnggut dari jiwa kita. Mungkin kenyamanan kita, mungkin harga diri kita, mungkin sebagian harta kita, ya, capek kita. Ya, Tuhan katakan itu antar mertuamu tuh ke sana. Padahal kita baru pulang dari kerja. Tapi
kondisi tidak memungkinkan bahwa hanya kita yang bisa mengantar mertua atau orang tua kita. Tapi seringkali kita berdoa, kamu tahu saja aku capek, ini, bla 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 bla. Padahal Roh Kudus bilang kamu harus mengantar orang ini, orang tuamu atau mertuamu. Ya. Nah itu yang seringkali kita tidak memiliki kepekaan. Ya, akhirnya Roh Kudus apa? Dipadamkan. Ya, udah padam. Ya, Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita itu padam karena apa? Sudah nggak semangat. Ya, karena beberapa kali menggerakkan kita, digerakkan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita tetap menolak, kita tetap menyangkal. Ya, kita lebih menuruti keinginan daging kita. Waduh. Belum lagi mendukakan. Nah, mendukakan itu ketika kita melakukan suatu perbuatan tercela, misalnya berzina, selingkuh, yang sampai parah, ya sampai punya anak dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Wah, itu berduka Roh Kudus. Ya, itu berduka, sedih, dia mau ngomong apa ini. Nah inilah Bapak Ibu. Maka kalau katakan Alkitab, katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, yang cemar, yang untuk tubuh kita, yaitu perbuatan-perbuatan asusila itu, pelanggaran moral itu, melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan hidupnya. Dan belum nanti tubuh, jiwa, ya kita punya kesenangan, ya jiwa kita disenangkan, kita disukakan kalau kita pergi ke konser itu. Coba, saya tidak mengatakan kita tidak boleh lihat konser, menyaksikan konser, tetapi kalau kita mengatakan bahwa saya merasakan damai sejahtera, sukacita yang melimpah ketika aku hadir di dalam konser itu kan seperti apa? Coba, menganggap Tuhan tidak penting dalam hidupnya. Ya, itu pencemaran. Jadi jiwanya dibahagiakan oleh sesuatu yang jasmani. Ya, bukan lagi nanti pencemaran roh. Ya, kita orang percaya tetapi kita masih datang ke orang pintar. Kita masih mempercayai kuasa di luar kuasa Tuhan. Itu melukai hati Tuhan. Ya, jadi kita melakukan sesuatu yang cemar. Penyembahan berhala lah, kita punya jimat-jimat yang inilah. Nanti kita mengatakan bahwa wah, aku kemarin menyaksikan konser itu, wah benar saya merasakan sukacita, damai sejahtera. Wah, saya keliling Eropa, damai sejahtera, sukacita. Itu pencemaran. Ya. Hanya jujur di situ tanpa sadar kita melukai hati Tuhan. Ingat, saya tidak mengatakan hadir menyaksikan konser tidak boleh, tidak, saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan bahwa Anda bepergian traveling ke Eropa berhari-hari sampai benar-benar menikmati indahnya benua biru itu. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh. Tetapi yang jadi salah ketika saudara mengagung-agungkan itu. Ya, merasa ada ketenangan jiwa, kepuasan batin ada di sana. Kita disukakan oleh itulah, itu yang melukai hati Tuhan. Ya, sukacita kita sebagai orang percaya harus ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Harus itu. Sukacita kita harus ketika kita merasakan hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita dan kita mampu melakukan kehendak Dia yang ditaruh dalam diri kita, yang itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Disitulah sukacita yang benar, sukacita ilahi, sukacita yang datangnya dari Allah. Ya, kita bisa besuk saudara kita yang sakit masuk ICU, ketika kita nyampe di situ, wah, keluarganya mengeluh soal biaya tambahan yang harus dikeluarkan karena di ICU memang tidak murah. Tapi dengan ringan, dengan tanpa beban kita keluarkan sejumlah besar uang. Oke, aku bantu 50 juta. Ya. Wah, itu bisa menggetarkan orang yang benar-benar menantikan uluran tangan dari Tuhan. Tapi kita
seperti wakil Tuhan. Ya, ada orang-orang tertentu yang 50 juta itu tidak ada nilainya. Maksud saya bukan tidak ada nilainya, itu kecil. Ya. 5 juta itu bukan kecil, sangat kecil. Ada orang-orang yang memang seperti itu. Ya. Betapa kalau dia memiliki kemurahan hati dan hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus dan dia digerakkan pada situasi-situasi seperti itu, betapa nama Tuhan dipermuliakan dan dia akan diingat banyak orang sebagai juru selamat kecil. Ya, juru selamat kecil artinya apa? Ketika orang itu memerlukan uang yang nyaris dia tidak punya pengharapan, tetapi ada orang lain yang menolong yang tidak pernah dibayangkan oleh orang itu. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, pikirkan perkara-perkara kudus, ya, yang suci, yang mulia, yang menyuakakan hati Allah, yang itu yang memang diajarkan untuk kita pikirkan. Ya, jadi kita jangan memikirkan, wah bagaimana nanti kalau waduh jalan dengan wanita lain, jangan memikirkan hal itu. Ya, jangan memikirkan bagaimana kalau aku bisa pergi ke sana dengan istri anak-anak saya, ya, terus aku nanti ada sukacita. Ya, jangan membebani pikiran saudara. Bisa pergi, ada berkat pergi. Tidak ada mungkin ditunda. Sesimpel itu. Ya, jangan direnungkan siang dan malam. Yang kita renungkan siang dan malam adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kita memikirkan bagaimana hidup kita benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita dipanggil sebagai orang-orang yang kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, apa yang suci. Apakah apa yang suci, yang itu datangnya dari Tuhan. Pesan ilahi yang harus kita lakukan, yang itu akan bisa memberkati banyak orang. Ya, saya mengajak Bapak Ibu sudah berpikirkan ke sana. Bahkan Efesus pasal 5 ayat 3 katakan, Efesus 5 ayat 3 katakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya. Ini lebih lagi, jangankan bahkan dibicarakan pun jangan, disebutkan jangan. Ya, segala perbuatan cemar, perbuatan amoral, perbuatan jahat, perbuatan yang tidak berkenan itu jangan dibicarakan. Intinya gitu. Ya, jadi ini bukan jangan dilakukan, dibicarakan pun jangan. Ya. Ya, kalau orang sudah tidak membicarakan, ini biasa orang tidak tertarik dan dia tidak akan melakukan. Tetapi kalau hal ini selalu dibicarakan, ya nanti dibicarakan lagi, ya menjadi topik utama pembicaraan. Nanti cepat atau lambat pasti akan dieksekusi. Ya, orang selingkuh, orang mau berbuat zina itu kan enggak sekonyong-konyong, enggak, kan pasti ada dipikirkan, dibayangkan, wah, atau nanti sharing dengan temennya yang punya pengalaman yang sama. Wah, itu udah bahaya. Nanti ujungnya dieksekusi. Padahal ini tadi katakan hal-hal seperti itu dibicarakan pun jangan. Ya. Jadi memang yang kita pikirkan hal-hal yang kudus, yang suci, yang datangnya dari Tuhan. Bagaimana kita merenungkan kira-kira siapa ya kira-kira yang saat ini masih terlukai oleh perbuatan saya, oleh perkataan saya. Itu yang pantas kita renungkan. Kita renungkan siapa ya kira-kira yang saat ini masih merasa terluka oleh perbuatanku, oleh ucapanku, oleh tindakanku. Itu yang kita renungkan. Ya, pasti Roh Kudus akan berbicara dan kita mengeksekusi, ya, kita cari jalan keluar, kita datengin, ya, kita minta maaf, kita peluk, kita rekonsiliasi. Itu termasuk memikirkan hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus, yang datangnya pasti dari Tuhan. Siapa yang perlu saya bantu ya kira-kira ketika kita diberkati dengan jumlah uang yang cukup, siapa yang perlu kira-kira perlu saya bantu ya. Ya, jangan mikirkan anak cucu menantu harus orang lain. Kalau yang dibantu hanya anak cucu menantu keluarga sendiri, ya nggak salah juga, tapi kurang bernilai. Pikirkan orang lain yang benar-benar mereka berharap. Ya, pikirkan. Ya, dalam keadaan sini siapa ya kira-kira yang perlu saya kunjungi
diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, ya, karena tidak menutup kemungkinan hari-hari akhir ini banyak orang berduka, ya, artinya banyak orang yang masuk dalam kehidupan yang tidak nyaman, ya, karena kita tahu ya barang-barang naik, pendapatan tetap bahkan turun, kebutuhan makin banyak, jadi orang perlukan diberikan penghiburan, ya, apalagi kalau kita punya kekuatan keuangan yang cukup, kita bantu. Itu yang pantas kita pikirkan, karena kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang kudus, dan itu salah satunya di itu. Ya, kita mengarahkan untuk anak-anak ponakan kita untuk ibadah, ya, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kamu jangan duniawi, kamu harus mulai memikirkan ibadah. Ingat, pesta itu pasti akan berakhir. Ingat, pesta kesukaan di dunia ini pasti akan berakhir, dan ujungnya kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di penghakiman nanti. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita menyadari bahwa panggilan kita adalah untuk melakukan yang kudus, bukan yang sembarangan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, meterangkan firman dalam setiap hati kami, dan ajar kami, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.